Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang keempat ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian firman Tuhan. Bertumbuh dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ada iklan susu pertumbuhan mengatakan, tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Betul sekali, tumbuh itu ke atas. Coba kita perhatikan perubahan fisik kita masa sekarang dibandingkan dengan masa kecil dulu. Tambah tinggi, tambah berat badan karena makin tinggi, dan muncul tanda-tanda pubertas yang membuat kita berbeda dengan anak-anak. Semuanya mengalami perubahan, tetapi tidak sembarang berubah. Badan kita Tuhan ciptakan sedemikian rupa sehingga ada tahap-tahap perkembangan yang harus dijalani. Sudah seharusnya juga iman kita bertumbuh ke atas, ke arah Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala. Tentang pertumbuhan ini, Paulus tidak lelah mengingatkan jemaat Efesus untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kenapa kepala? Sebab letaknya di atas, dengan otak yang mengatur semua pergerakan anggota tubuh, dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Kalau mau bertumbuh dengan baik, bertumbuhlah ke atas, ke arah Tuhan. Inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus. Walaupun kebanyakan mereka adalah orang dewasa, pada kenyataannya manusia itu lebih sering lupa daripada ingat, sehingga harus sering diingatkan. Kita juga begitu kan? Semua asupan rohani dipakai untuk membuat kita makin bertumbuh dalam iman. Mendengar renungan seperti ini adalah salah satu contoh asupan yang membuat kita bertumbuh. Berdoa kepada Tuhan juga menunjang pertumbuhan iman. Semuanya ini harus diarahkan kepada Tuhan. Pastikan apapun yang kita lakukan adalah asupan yang baik untuk pertumbuhan iman kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya mengalami pertumbuhan? Jawaban yang tepat adalah, pertama, memilih apa yang dikonsumsi. Artinya, jika kita memasukkan pemikiran-pemikiran palsu dalam hidup kita, maka kehidupan ini akan menjadi palsu. Jika kita memasukkan hal-hal yang menakutkan, maka hidup kita pun akan dalam ketakutan. Oleh sebab itu, kita harus memasukkan kebenaran-kebenaran yang telah diuji berdasarkan firman Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, arahkan fokus kita hanya kepada Yesus, sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Dia. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil.
Yang kedua, berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Setiap kebenaran yang kita terima melalui pengajaran yang disampaikan, jika diterima tanpa dasar mengasihi Tuhan, maka semuanya itu akan berlalu begitu saja dan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan penting, pemahaman dari pengetahuan juga penting, tetapi hikmat bagi hidup kita adalah firman Tuhan. Semua yang kita pegang dan hidupi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pertumbuhan yang kita alami adalah hasil dari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh ke arah Kristus. Proses bertumbuh ke arah Kristus adalah proses di mana kita membiarkan Kristus menyatakan dirinya lebih lagi di dalam dan melalui kita. Kristus yang ada di dalam kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan berkarya dan bergerak mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya, sehingga kita tidak gentar menghadapi situasi apapun. Bertumbuh ke arah Kristus juga bertumbuh dalam kematangan, di mana kita hanya berserah kepada Tuhan, ke arah Dia, dan mengizinkan kekuasaannya terus bergerak dalam hidup kita untuk kita nikmati janji-janjinya. Pertumbuhan ke arah Kristus juga menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kapasitas kita menghadirkan hadirat Tuhan. Karena itu, marilah kita mempersiapkan masa depan kita sejak dini melalui asupan rohani yang tepat, sehingga kita terus bertumbuh ke arah Tuhan dan tidak mudah goyah. Amin. Marilah kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami agar kami bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi bekal, kekuatan, dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.